Saraswati Anggraini, seorang jurnalis investigasi yang dikenal gigih, tak pernah menyangka tugas rutinnya di jalan akan berubah menjadi drama kehidupan yang menegangkan. Brigadir Damar Wicaksono, seorang polisi lalu lintas, awalnya hanya menjalankan tugas biasa, namun tindakannya memicu sesuatu yang jauh di luar kendalinya. Di balik keduanya, ada sosok Kompol Ratna Wijayanti, atasan yang keras dan penuh ambisi, menyimpan sesuatu yang membuat keadaan semakin rumit. Awalnya, semua terlihat seperti pelanggaran lalu lintas biasa, namun selanjutnya membuat siapapun yang mengetahuinya bergidik ngeri. Ada sesuatu yang terjadi di balik seragam itu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan Saraswati, hingga tubuhnya bergetar di ambang ketakutan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang padat menjelang sore, Saraswati Anggraini menghela napas panjang sambil mengatur kamera kecil di dashboard mobilnya, bersiap menuju lokasi liputan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kepolisian. Namun, baru saja ia melintasi lampu merah yang berubah hijau, suara peluit melengking memaksanya menepi, dan seorang polisi muda dengan seragam lalu lintas melangkah mendekat dengan wajah serius. "Selamat siang, Ibu. Bisa tunjukkan SIM dan STNK?" Suara tegas Brigadir Damar Wicaksono memecah kesibukan jalan, sementara Saraswati meraih dompetnya dengan kening berkerut, merasa tak melanggar aturan apapun. "Ada masalah, Pak? Saya tidak menerobos atau melanggar marka," jawab Saraswati datar, tetapi tatapannya tajam mengamati gerak-gerik Damar yang tampak gelisah meski berusaha terlihat tenang. Damar memeriksa surat-surat itu sekilas, lalu menatap kamera kecil di dashboard, seolah menyadari sesuatu yang membuatnya ragu, meskipun tetap mencatat sesuatu di buku tilangnya. "Ibu melanggar batas kecepatan. Silakan ikuti prosedur dan tanda tangan di sini," katanya dingin, meski Saraswati tahu bahwa kecepatan mobilnya tak melebihi batas, apalagi ia baru saja berhenti di lampu merah. "Saya jurnalis, Pak. Saya sedang dalam tugas resmi," ujar Saraswati seraya menunjukkan kartu persnya. Tetapi bukannya melepaskannya, Damar justru membeku beberapa detik sebelum melanjutkan tulisannya. Ada jeda aneh di antara mereka, di mana suara klakson dari kendaraan lain terasa jauh di latar belakang, dan detik berikutnya Damar menyerahkan surat tilang dengan gerakan kaku, seolah menyembunyikan kegelisahan yang tak terucap. "Kalau ada keberatan, Ibu bisa ajukan di pengadilan," ujarnya sebelum berbalik, tetapi saat Saraswati memotret bukti tilang itu, ia menangkap kilatan rasa cemas di mata pria itu yang tak dapat ia abaikan. Ketika mobilnya kembali melaju, perasaan tak nyaman mulai menyelinap, karena ia tahu bahwa ada sesuatu yang janggal di balik tilang itu, sesuatu yang seolah menjadi awal dari rahasia besar yang belum terungkap. Malamnya, di apartemennya yang sepi di lantai 7, Saraswati sibuk memindahkan rekaman dashboard ke laptop, tetapi konsentrasinya buyar ketika ponselnya bergetar menandakan panggilan tak dikenal. "Hentikan penyelidikanmu, atau konsekuensinya akan berat." Suara berat dan datar terdengar dari seberang, membuatnya terdiam sejenak sebelum dengan cepat menutup panggilan dan mencatat nomor tersebut. Jantungnya berdetak lebih cepat, terutama karena ia belum mempublikasikan kasus ini, namun seseorang tampaknya tahu apa yang sedang ia lakukan dan berusaha menghentikannya dengan cara kasar. Tak ingin kehilangan jejak, Saraswati menghubungi rekan kerjanya, Joko Prasetyo, yang terkenal sebagai jurnalis berpengalaman di bidang investigasi hukum, meminta bantuan melacak nomor misterius itu. "Ini bukan nomor biasa, Saras. Kemungkinan besar pakai jalur rahasia. Tapi aku coba cek lagi," ujar Joko dari seberang telepon. Sementara Saraswati menyalakan kembali rekaman insiden tilang yang terasa makin janggal. Dalam rekaman itu, ia memperbesar ekspresi Damar di detik terakhir dan menyadari gerak bibirnya yang samar membisikkan sesuatu, meskipun suaranya nyaris tertelan kebisingan di sekitar mereka. "Jangan percaya mereka," gumamnya lirih. Membaca gerakan bibir Damar berulang kali, membuat bulu kuduknya meremang karena jelas ada sesuatu yang pria itu coba sampaikan secara tersirat. Ketika ia membuka surat tilang untuk memeriksa rincian pelanggaran, matanya langsung menangkap keanehan lain. Kode petugas yang tercantum di sudut bawah adalah milik anggota yang seharusnya sudah pensiun tahun lalu. Rasa cemas semakin menebal, terutama ketika ia menemukan email masuk tanpa nama pengirim yang berisi satu kalimat tajam, "Jangan bermain api jika tidak ingin terbakar." Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi malam panjang penuh kegelisahan, sementara Saraswati menyadari bahwa insiden tilang ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Keesokan paginya,
Saraswati melangkah memasuki kantor polisi di kawasan Kuningan dengan rasa ingin tahu yang membara, berniat menemui langsung Brigadir Damar untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Lorong kantor terasa dingin dan sunyi, kontras dengan kesibukan di luar, dan saat ia bertanya kepada petugas piket, ia terkejut mengetahui bahwa Damar mendadak mengambil cuti tanpa pemberitahuan jelas. Cuti mendadak, apa ada masalah? Tanyanya, tetapi petugas hanya mengangkat bahu tanpa memberikan jawaban yang memuaskan, membuat kecurigaannya semakin menguat. Saat menunggu di ruang tamu, ia memperhatikan foto Kompol Ratna Wijayanti terpajang megah di dinding, menunjukkan bahwa perempuan itu memegang kendali penuh di tempat ini. Tak lama, pintu kantor terbuka dan seorang perempuan parubaya dengan wajah tegas melangkah masuk, Kompol Ratna sendiri, yang langsung menyapanya dengan tatapan menyelidik. "Apa yang bisa saya bantu, Bu Saraswati?" tanyanya dengan nada dingin, seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya bahkan sebelum ia berbicara. Saraswati menjelaskan insiden tilang dan keganjilan di dalamnya, namun Kompol Ratna hanya tersenyum tipis, seolah menganggap masalah itu hal remeh yang tak perlu diperpanjang. "Kami hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Jika ada masalah, silakan ajukan keberatan resmi," katanya tanpa memberikan celah diskusi, lalu berbalik masuk ke ruangannya dengan langkah pasti. Ketika Saraswati keluar dari kantor polisi, ia merasa ada mata yang terus mengawasinya dari balik jendela, seakan-akan setiap gerakannya telah menjadi perhatian yang tidak diinginkannya. Perasaan itu semakin menguat saat ia menyadari sebuah mobil hitam dengan kaca gelap perlahan mengikuti di belakangnya sejak ia meninggalkan gedung, membuatnya sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Malam itu, di ruang kerja kecil di apartemennya, Saraswati berusaha memulihkan rekaman video yang tiba-tiba rusak setelah ia menyambungkan kamera dashboard ke laptop. Namun, berkali-kali ia mencoba memutar ulang file itu, yang muncul hanyalah layar hitam dengan suara berdengung aneh, seolah ada tangan tak terlihat yang menghapus bukti secara diam-diam. Ia menghubungi Joko dengan nada cemas, menceritakan kejadian aneh itu, dan tanpa banyak bertanya, Joko berjanji akan mengirimkan teknisi ahli untuk memeriksa apakah ada indikasi peretasan. Tak lama berselang, ponselnya kembali bergetar dengan pesan anonim berbunyi, "Hapus semua atau nyawamu berikutnya." Tangan Saraswati bergetar halus saat membacanya, tetapi ia tahu bahwa mundur bukan lagi pilihan jika kebenaran di balik tilang ini benar-benar sebesar yang ia duga. Di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Saraswati duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. Tangannya membungkus gelas kopi yang sudah dingin, sementara Joko Prasetyo datang dengan langkah tergesa-gesa. "Aku sudah coba gali informasi, dan kau takkan suka apa yang kutemukan," ujar Joko sambil membuka berkas tipis yang langsung menarik perhatian Saraswati. Dengan mata penuh waspada, Saraswati membaca catatan itu, daftar nama jurnalis yang pernah mencoba mengungkap kasus penyalahgunaan wewenang. Beberapa masih aktif, tetapi beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Kompol Ratna bukan sekadar perwira tinggi biasa, dia punya pengaruh besar dan dikenal melindungi jaringan ilegal yang bekerja di bawahnya, bisik Joko. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Saraswati menelan ludah, menyadari bahwa kasus yang dihadapinya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tetapi itu justru membuatnya semakin yakin bahwa kebenaran harus dibongkar. "Jadi, kau pikir ini ada hubungannya dengan kasus tilang yang diberikan Damar?" tanyanya, meski jawabannya sudah mulai jelas di kepalanya sendiri. Joko mengangguk pelan. "Bukan hanya itu, tilang itu bisa jadi pesan tersembunyi atau cara mereka melihat apakah kau tahu terlalu banyak." Suasana kafe yang sepi membuat percakapan mereka terasa semakin menegangkan, terlebih ketika Saraswati melihat seseorang di luar jendela yang tampak memperhatikannya. "Kita harus bergerak cepat sebelum mereka lebih dulu membungkamu," kata Joko, memberikan flash drive berisi dokumen yang mungkin bisa menjadi petunjuk lebih lanjut. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad, Saraswati memasukkan flash drive itu ke dalam saku jaketnya, tanpa menyadari bahwa langkah berikutnya akan membawanya semakin dekat ke dalam bahaya. Ketika Saraswati menerima panggilan dari kantor polisi keesokan harinya, ia mengira itu terkait tilang yang masih bisa ia perdebatkan, tetapi yang menunggunya di sana jauh lebih dari sekadar klarifikasi biasa. "Kami hanya ingin memastikan Anda memahami bagaimana kami bekerja," ujar Kompol Ratna dengan senyum penuh arti, sebelum memberikan selembar dokumen dan meminta Saraswati membacanya dengan lantang. Dengan alis berkerut, Saraswati menyadari bahwa itu adalah sumpah kepolisian, sesuatu yang seharusnya hanya diucapkan oleh anggota resmi, bukan jurnalis independen seperti dirinya. "Saya tidak mengerti, mengapa saya harus melakukan ini?" tanyanya, tetapi seorang perwira lain langsung menyela, "Anggap saja ini bagian dari kerjasama yang lebih baik." Jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia melihat sekilas ekspresi Damar yang berdiri di sudut ruangan. Tatapannya penuh kecemasan,
seperti seseorang yang ingin berbicara tetapi tak bisa. Jika Anda menolak, kami khawatir ada beberapa hal yang bisa berakibat buruk bagi reputasi Anda, lanjut Kompol Ratna. Nada suaranya masih ramah tetapi mengandung ancaman terselubung. Merasa terkepung, Saraswati akhirnya mengucapkan sumpah itu dengan suara tegang. Tetapi saat ia mencapai bagian akhir, ia mendengar bisikan pelan dari Damar yang membuat darahnya berdesir. Keluar dari sini secepatnya, bisiknya nyaris tak terdengar. Tetapi cukup untuk membuat Saraswati menggigit bibirnya dan menyelesaikan sumpah itu dengan ekspresi kosong. Begitu prosesi selesai, Saraswati segera melangkah keluar dengan napas terengah, menyadari bahwa dirinya baru saja dipaksa masuk lebih dalam ke dalam sesuatu yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak hanya ingin membungkamnya, tetapi juga ingin memastikan bahwa ia tidak bisa lagi melawan mereka. Malam itu, ponsel Saraswati bergetar dengan nomor tak dikenal, dan begitu ia menjawab, suara Damar terdengar dari seberang dengan nada penuh ketakutan. "Kita harus bertemu, aku tak bisa bicara di telepon," katanya cepat, memberikan lokasi yang tampaknya jauh dari keramaian sebelum menutup panggilan tanpa menunggu jawaban. Dengan hati-hati, Saraswati menuju gedung kosong di area parkir yang disebutkan Damar, memastikan bahwa ia tidak diikuti sebelum akhirnya menemukan pria itu berdiri di bawah lampu remang-remang. "Kau dalam bahaya, lebih dari yang kau kira," bisik Damar. Matanya terus mengawasi sekeliling, seolah takut ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka. Saraswati menahan napas, lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa tilang itu memang disengaja?" Damar mengangguk, rahangnya mengeras. "Mereka ingin tahu sejauh mana kau sudah mengetahui operasi mereka. Tilang itu hanya pancingan." Dengan suara tercekat, ia melanjutkan, "Aku terpaksa ikut dalam permainan mereka, tapi aku tak bisa diam saja. Ada operasi ilegal yang melibatkan orang-orang di atas, dan mereka akan melakukan apa saja untuk menutupinya." Sebelum Saraswati sempat bertanya lebih lanjut, ponsel Damar berbunyi dengan pesan masuk yang membuat wajahnya seketika pucat. "Aku harus pergi," katanya buru-buru, menyelipkan sesuatu ke tangan Saraswati sebelum langkah cepat menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan. Ketika Saraswati membuka genggamannya, ia menemukan sebuah kunci kecil dengan inisial yang tidak dikenalnya, tetapi ia tahu bahwa benda itu mungkin menjadi petunjuk selanjutnya. Setelah kembali ke apartemennya, Saraswati merasa ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika ia membuka pintu dan mendapati ruangan itu dalam kondisi berantakan. Buku-buku terjatuh dari rak, laci-laci terbuka, dan laptopnya dalam keadaan menyala dengan layar kosong seolah seseorang baru saja mengaksesnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia segera mengambil flash drive yang diberikan Joko dan memasukkannya ke dalam saku, memastikan bukti itu tetap aman. Tak ingin sendirian dalam situasi seperti ini, ia segera menghubungi Joko dan menceritakan apa yang terjadi, mendengar nada serius di suara temannya. "Kita harus mengamankan bukti di luar jaringan. Kalau mereka bisa masuk ke apartemenmu, berarti mereka juga bisa menghapus data secara digital," ujar Joko cepat. Saat Saraswati bersiap untuk meninggalkan tempat itu, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bergerak di luar jendela. Ia berjalan mendekat, hanya untuk menemukan sebuah drone kecil yang melayang di luar. Lensa kameranya mengarah tepat ke dirinya. Dengan gerakan cepat, ia menutup gorden dan mematikan semua lampu, mencoba menenangkan dirinya meski rasa panik mulai merayap ke seluruh tubuhnya. "Mereka benar-benar mengawasi setiap gerakanku," gumamnya, menyadari bahwa tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman untuknya sekarang. Namun, ketika ia merogoh saku dan menggenggam kunci kecil pemberian Damar, ia tahu bahwa jawaban dari semua ini mungkin sudah ada dalam genggamannya. Hanya tinggal mencari tahu di mana pintu yang bisa dibuka olehnya. Di sebuah ruangan sempit di lantai bawah kantor redaksi, Joko menyalakan lampu neon tua yang berkedip-kedip, menerangi rak kayu berdebu yang penuh dengan berkas usang. "Kalau ada sesuatu tentang Kompol Ratna, pasti terselip di sini," gumam Joko, menarik laci berlabel "Kasus Disipliner 2005 hingga 2015", dengan suara berderit yang membuat bulu kuduk meremang. Saraswati membolak-balik dokumen dengan cermat, hingga tangannya berhenti pada sebuah berkas tebal dengan kop surat resmi bertuliskan Komisi Etik Polri, mencantumkan nama Kompol Ratna sebagai saksi dalam kasus besar tahun 2011. "Lihat ini," bisiknya sambil menyodorkan laporan itu ke Joko. Matanya membesar ketika menemukan catatan kaki yang menyebut adanya upaya menghilangkan barang bukti oleh oknum di internal kepolisian. Joko membacanya dengan dahi berkerut. Kasus ini tentang pemerasan terhadap pengusaha kecil. Kompol Ratna disebut-sebut terlibat dalam menutupi hilangnya bukti kunci, tapi kasusnya tiba-tiba dihentikan tanpa alasan jelas. Saraswati menggigit bibirnya, pikirannya berpacu.
Jika dia bisa menutupi kasus sebesar ini, bukan mustahil dia juga menyembunyikan sesuatu di balik tilangku. Di tengah keheningan, suara langkah kaki samar terdengar dari lorong, membuat Joko mematikan lampu dan memberi isyarat diam kepada Saraswati. Dengan napas tertahan, mereka bersembunyi di balik rak hingga suara itu menjauh, lalu melanjutkan membaca dokumen yang mereka temukan. Ada nama lain di sini, AKBP Budi Santoso. Dia pensiun mendadak setelah kasus ini mencuat. Kita harus mencarinya, kata Joko, menyimpan salinan dokumen di dalam map coklat. Saraswati mengangguk tegas, menyadari bahwa penemuan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi pintu gerbang menuju skandal yang jauh lebih besar dan berbahaya. 2 hari kemudian, Saraswati mendapat informasi dari seorang narasumber di lingkungan kepolisian yang bersedia berbicara, dan mereka pun mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di kawasan Menteng. Dengan hati-hati, ia memeriksa sekeliling sebelum duduk di pojok ruangan. Tetapi sebelum narasumber itu tiba, 2 polisi berpakaian preman masuk dan menghampirinya dengan ekspresi kaku. Saudari Saraswati, Anda kami tangkap atas dugaan penyebaran informasi palsu yang mencemarkan nama baik institusi, ucap salah satu polisi sambil menyodorkan surat penahanan. Jantungnya berdegup kencang saat mereka membawanya keluar, sementara Joko yang menyaksikan dari kejauhan langsung menghubungi pengacara dan mengamankan semua salinan data di tempat rahasia. Di dalam ruang interogasi, Kompol Ratna duduk di seberang meja dengan senyum dingin. Kau seharusnya berhenti mengusik urusan orang besar, Saraswati. Kebenaran akan keluar, cepat atau lambat, balas Saraswati tegas meskipun pergelangan tangannya terasa nyeri akibat borgol yang melilit erat. Ratna mendekatkan wajahnya, berbisik tajam, bahkan kebenaran pun bisa dihancurkan, terutama jika tak ada yang bisa membuktikannya. Di luar kantor polisi, Joko menyerahkan data cadangan pada seorang pengacara senior yang dikenal membela kasus jurnalis, berharap bukti ini cukup kuat untuk membebaskan Saraswati. Malamnya, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Data bukan satu-satunya kunci, temukan saksi, atau kau kehilangan segalanya. Dengan kepala penuh kekhawatiran, Joko menyadari bahwa tanpa kesaksian Damar, semua bukti mereka bisa diputarbalikkan menjadi kebohongan yang membahayakan Saraswati. Seminggu setelah penangkapan Saraswati, Damar yang seharusnya menjadi saksi kunci mendadak menghilang setelah terakhir kali terlihat di sebuah pos polisi kecil di kawasan Cakung. Joko mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi semua panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara, membuatnya semakin curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia menemui seorang petugas di pos tersebut, tetapi pria itu mengaku tidak pernah melihat Damar, meski rekaman CCTV di sekitar menunjukkan keberadaannya beberapa jam sebelumnya. Mereka menghapus jejaknya, gumam Joko geram, menyadari bahwa ada kekuatan besar yang berusaha menghapus semua yang bisa membahayakan posisi mereka. Dalam keputusasaan, Saraswati yang kini dibebaskan dengan status wajib lapor mulai merasa segala usahanya sia-sia tanpa adanya saksi hidup. Namun, harapan muncul ketika ia menerima email tanpa nama pengirim, berisi gambar peta dan koordinat menuju lokasi rahasia di pinggiran kota. Mungkin ini satu-satunya jalan kita menemukan apa yang mereka sembunyikan, ujar Saraswati kepada Joko, meskipun perasaannya berkecamuk antara harapan dan bahaya. Joko memeriksa metadata email tersebut, tetapi pengirimnya menggunakan enkripsi canggih yang membuat asal-usulnya tak terlacak. Kita harus berhati-hati, ini bisa jadi jebakan, kata Joko, tetapi tekad Saraswati sudah bulat untuk mengikuti petunjuk yang bisa menjadi satu-satunya kesempatan mereka. Dengan persiapan matang, mereka pun berangkat menuju lokasi yang tertandai, berharap menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Saraswati dan Joko menyusuri jalanan lengang menuju sebuah gudang tua yang tersembunyi di balik kompleks industri terbengkalai di pinggiran Jakarta. Di balik pintu besi berkarat, mereka menemukan ruang arsip kecil yang penuh debu, di mana tumpukan berkas bersegel rahasia dibiarkan terbuka di atas meja kayu lapuk. Dengan hati-hati, Saraswati membuka salah satu berkas dan terkejut saat menemukan dokumen internal Mabes Polri yang mencatat aliran dana ilegal kepada beberapa pejabat tinggi, termasuk nama Kompol Ratna. Ini lebih besar dari yang kita duga, gumam Joko, menunjukkan catatan transfer uang yang melibatkan lebih dari satu divisi dalam kepolisian. Tiba-tiba, suara mesin mobil mendekat dari kejauhan, membuat mereka buru-buru mengemas dokumen itu ke dalam tas ransel. Pintu gudang terbuka paksa, dan 2 pria berbadan kekar masuk dengan tatapan dingin, langsung menggeledah mereka tanpa banyak bicara. Berikan tas itu, perintah salah satu pria, meraih tas Saraswati dengan kasar sementara yang lain menahan Joko di sudut ruangan. Dengan napas memburu, Saraswati menyelipkan satu berkas tipis ke dalam jaketnya sebelum menyerahkan tas mereka yang telah diisi salinan palsu.
Begitu kedua pria itu pergi, Joko menghela napas lega meskipun wajahnya tegang. Kita harus keluar sebelum mereka kembali, katanya sambil menarik tangan Saraswati. Di luar gudang, mereka menyadari bahwa permainan ini belum berakhir, karena di dalam jaket Saraswati, tersembunyi dokumen yang bisa menghancurkan sistem korupsi di balik seragam. Malam itu, Saraswati duduk di meja dapur sambil memeriksa ulang salinan dokumen yang berhasil diselamatkan. Ketika ponselnya bergetar menerima pesan anonim bertuliskan, "Kau sudah melangkah terlalu jauh, berhenti sebelum terlambat." Ia mengabaikannya, tetapi ketegangan berubah menjadi teror saat ibunya menerima paket misterius di depan rumah. Sebuah amplop besar berisi foto Saraswati yang diambil secara diam-diam di kantor redaksi. "Ini apa, Nak?" Suara gemetar ibunya memecah keheningan. Sementara tangan Saraswati mengepal ketika membaca secari kertas di dalamnya. Berhenti atau nyawa jadi taruhannya. Sadar keluarganya dalam bahaya, Saraswati memindahkan ibunya ke rumah kerabat di luar kota dengan bantuan Joko. Meskipun ia tahu ancaman ini hanya awal dari tekanan yang lebih besar. Di tengah kepanikan, telepon rumah berbunyi larut malam, dan saat diangkat, hanya terdengar suara napas berat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Mereka tidak akan berhenti," bisik Joko di ujung telepon lain. Menyadari bahwa jaringan di balik kompol Ratna lebih kuat dan kejam dari yang mereka bayangkan. Meski takut, Saraswati menolak mundur, terutama setelah mengetahui dari arsip lama bahwa beberapa jurnalis sebelumnya yang mengungkap kasus serupa, menghilang secara misterius. Saat ia bersiap tidur, ia menyadari tirai ruang tamu bergerak pelan seolah ada yang mengintai dari luar, membuatnya mengunci semua pintu dan jendela dengan hati berdebar. "Kita harus bergerak cepat," gumamnya. Menghubungi seorang kenalan di lembaga independen yang bisa membantunya menyebarkan bukti jika sesuatu terjadi padanya. Dalam gelap, Saraswati berjanji pada dirinya sendiri bahwa meskipun ancaman semakin nyata, ia tidak akan membiarkan kebenaran terkubur di balik seragam kekuasaan. Dengan tekanan yang semakin meningkat, Joko memutuskan mengambil langkah berani, mengirim sebagian dokumen rahasia kepada seorang editor senior di media nasional yang dikenal vokal mengkritik institusi kepolisian. Esok paginya, berita utama di seluruh platform digital meledak dengan tajuk, "Skandal di balik tilang, pejabat tinggi Mabes Polri terlibat jaringan ilegal." Publik geger, tagar bongkar kebenaran menjadi trending di media sosial, mendorong banyak jurnalis lain mulai mengangkat sisi gelap di balik operasi ilegal tersebut. Namun, tak lama setelah berita itu tersebar, Kompol Ratna menggunakan koneksinya untuk menekan redaksi, memaksa beberapa artikel dihapus dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Saraswati merasa jantungnya berdebar cepat ketika ia menyadari mobil berwarna hitam yang sama terus membuntutinya dalam perjalanan pulang. "Mereka panik," ujar Joko, menyerahkan hard drive cadangan kepada Saraswati, meyakinkan bahwa publikasi besar-besaran adalah satu-satunya cara menghentikan intimidasi. Di balik semua kekacauan, Saraswati menerima panggilan tak terduga dari seorang pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi yang ingin bertemu secara rahasia untuk memverifikasi bukti. "Jika kita bisa membawa kasus ini ke KPK, mereka tidak bisa menutupinya lagi," kata Saraswati kepada Joko, meski ia tahu langkah itu berisiko membuat nyawanya dalam bahaya lebih besar. Malamnya, saluran televisi mulai memberitakan hubungan antara Kompol Ratna dan beberapa pejabat elit, memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana kejahatan ini merambah ke puncak kekuasaan. Di tengah badai pemberitaan, Saraswati merasakan ketakutan bercampur harapan, bahwa skandal ini mungkin akhirnya akan tersingkap. Tetapi ancaman terhadap dirinya belum berakhir. Saat Saraswati bersiap menemui pejabat KPK, ia menerima pesan mendesak dari Joko yang memintanya datang ke apartemennya segera karena ia menemukan informasi penting. Ketika tiba, ia terkejut menemukan Joko tergeletak di lantai ruang tamu dengan wajah memar dan napas tersengal, tanda jelas bahwa ia baru saja diserang. "Seseorang di dalam, mereka bermain di dua sisi," bisik Joko dengan suara lemah, memegang tangannya sebelum menyebut satu nama yang membuat Saraswati membeku. Nama itu milik AKBP Bayu Santoso, pejabat Mabes Polri yang dikenal bersih, tetapi kini tersirat sebagai orang yang memiliki akses di kedua kubu. Sebelum pingsan, Joko menyelipkan flash drive di tangan Saraswati, berbisik, "Percayalah, hanya dia yang bisa menolong kita, atau menghancurkan segalanya." Dengan napas tercekat, Saraswati memanggil ambulans dan mengawal Joko ke rumah sakit. Meskipun pikirannya dipenuhi keraguan terhadap siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Di ruang tunggu rumah sakit, ia membuka flash drive tersebut dan menemukan catatan komunikasi rahasia yang menunjukkan Bayu sedang mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan Kompol Ratna. Namun, catatan lain menunjukkan Bayu juga menerima imbalan dalam jumlah besar yang bisa mengindikasikan keterlibatannya di sisi gelap jaringan ilegal.
Dengan hati galau, Saraswati sadar ia harus mengambil keputusan besar, mempercayai Bayu atau mencari jalan lain untuk mengungkap kebenaran. Satu hal yang jelas baginya, seseorang di dalam institusi tidak ingin kebenaran ini terungkap, dan mereka rela melakukan apa saja untuk menghentikannya. Dalam pertemuan rahasia di sebuah restoran sepi, Saraswati akhirnya berhadapan dengan AKBP Bayu Santoso, yang menatapnya dengan ekspresi campuran antara kewaspadaan dan rasa bersalah. "Aku tahu kau meragukanku," ucap Bayu pelan, menyeruput kopinya, "tapi aku ingin membuktikan bahwa tidak semua di institusi ini busuk." Saraswati meletakkan flash drive di atas meja. "Jika benar kau ingin membantu, bawa ini ke KPK, mereka satu-satunya yang bisa menghentikan kekuasaan Kompol Ratna." Bayu menghela napas panjang sebelum mengambil perangkat itu. "Kau sadar, jika aku melangkah lebih jauh, nyawaku juga terancam. Kalau kita diam, mereka akan menang selamanya," balas Saraswati tegas, meskipun ia tak bisa mengusir rasa takut bahwa ini mungkin sebuah jebakan. Beberapa hari kemudian, Bayu mengatur pertemuan resmi dengan KPK di mana ia menyerahkan seluruh bukti, memulai penyelidikan formal yang tak lagi bisa dihentikan oleh tekanan politik. Publik dikejutkan dengan pengumuman resmi KPK bahwa ada indikasi kuat keterlibatan beberapa petinggi Polri dalam jaringan ilegal tersebut. Saraswati memantau perkembangan itu dari kejauhan, menyadari bahwa meskipun langkah pertama sudah diambil, perjalanannya membongkar kebenaran masih jauh dari selesai. Saat ia meninggalkan kantor redaksi malam itu, sebuah pesan baru masuk di ponselnya. "Kau pikir ini sudah selesai? Kita baru saja mulai." Dengan jantung berdegup kencang, Saraswati tahu ia telah memulai sesuatu yang lebih besar, dan lawannya belum menunjukkan seluruh kekuatannya.